warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Pak Kapit belum menjawab. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para guru, para ustadzah, tadi Pak Kapit nyebutnya guru, wabil khusus panjenenganipun ini campur-campur betul apa? Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura. Nih Pak Ustadz ini yang Madura nanti penterjemahnya. Wabil khusus Bapak Suarjana SEMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mugi-mugi panjang umur, sehat wal afiyah, rezeki kata, lek nyangoni kata, amin. Buat diganti loh Ustaz, buat dikurangi, lek sakit ditambah. Seluruh Bapak Ibu kepala sekolah yang kula hormati, satu kemuliaan yang luar biasa di akhir Ramadan, saya diberikan amanah untuk hadir, bukan tausiah sebenarnya, karena panjenengan semua ini sebenarnya sudah pinter, cuma benerin bener sumber. Insya Allah pinter bener, insya Allah pinter. Kenapa saya katakan begitu? Karena panjenengan semua manusia yang berpendidikan. Karena tempatnya di dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan ya bisa jadi belum berpendidikan. Panjenengan berpendidikan dan terdidik dengan baik. Karena di tempat yang lain ini live nih. Bukan wani dulu nih. Ulas buatnya gimana? Ulas nih. Kalau ulas enak loh. Karena adegan saya di WA tanggung jawabnya Pak Hadis. Nanti dosanya tidak cair Bapak Ibu. Nah, ini kan bahaya sekali. Karena di beberapa tempat itu berpendidikan, tapi belum terdidik. Kita semua tahu kemarin ada satu problem, giniku korupsi. Korupsi ini bukan kata, namun 300 sekian triliun. Lah itu kalau dibelikan cilok sak malam dawet malah dapat lagi. Ini satu problem. Saya kira yang nanti kita coba tarik ke dalam saum. Apakah saum itu bisa memberikan satu pembelajaran yang luar biasa agar kita ini tidak berani korupsi, Bapak. Tidak berani ngentit, apa ngentit bahasa Indonesia ini? Korupsi, mengambil haknya orang lain. Di bulan Ramadan, karena saya dikasih tema tentang mempersiapkan diri untuk menyambut
sedang melakukan kompetisi. Ya. Jadi orang yang menang itu bagi orang yang mau atau sedang melakukan perlombaan atau kompetisi. Pertanyaannya, ngeten, banyak orang yang itu menang Idul Fitri, tapi boten seneng poso. Ya. Banyak. Tapi boten wonten nomor kita ya. Lek wonten paling kerudunge kuning. Lek boten kuning berarti hijau lah. Boten enten hijau iki. Kemarin kalau niku jalan-jalan di malam ini boten tepi-tepi teng malam sore-sore nganti jam 3. Kulo rada kaget. Medal di mobil iki lho, tiba wis maghrib saiki. Lah pinggir-pinggir sampe sing mangan. Meh aku yo ngelak mobil. Tiba maghrib jam. Lah orang-orang yang seperti ini senang Idul Fitri, boten senang puasa. Lah ini berarti tidak akan menemukan namanya kemenangan. Lah panjenengan ini insyaallah sing main HP nang jowo niku. Nggih. Insyaallah. Insyaallah akan menemukan kemenangan. Bagaimana kita bisa menemukan kemenangan? Maka di situ ada rentetan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Niki kula mboten ngomongi jenengan ya, makanya sepuh-sepuh sedaya. Umur kula niku sami kaliyan pengabdi Bapak Kabid. 37 36, kula niku 36. Jadi kula harus sungkem dengan beliau ini. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan itu. Karena pengabdian beliau luar biasa, 37 tahun membersamai dinas pendidikan. Sarungnya BHS Pak. Sarung kalau BHS ini alamatnya kalau suka ini. Nah, ada rentetan yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah perintah shaum di bulan Syahrul Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukan sederhana Bapak Ibu. Saya itu kalau sudah masuk puasa biasanya seneng jalan-jalan, biasanya senang dengan istri gitu. Kalau puasa di siang hari tidak boleh, walaupun itu adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Istri itu halalan thayyibah, sing boten aksa istrine kancane utawa istrine tangga. Hati-hati lho lek temu-temu alumni. Biasa sering nih kalau acara-acara Idul Fitri nih, temu alumni SMP piro, temu alumni SMA gitu. Akhirnya kenangan-kenangan masa lalu itu muncul lagi. Maka ketika jenengan ngelakoni temu alumni, biarlah yang lalu berlalu, kita sok-sok masa depan yang lebih baik dengan suami dan istrinya masing-masing. Tapi misalnya jenengan kok napa niku duduk terus ketemu malih koncone kok rondo, ya cocok nih. Mboten napa-napa. Nah, jadi saum itu bermakna al-imsak. Puasa itu bermakna menahan dari apa? Makan, minum gitu ya. Sesuatu yang halal pun tidak boleh untuk dimasukkan. Dan berhubungan suami istri. Yang paling penting itu adalah mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena manusia dibandingkan dengan malaikat kelebihannya adalah diberi hawa nafsu. Sama juga dengan hewan diberikan hawa nafsu. Yang membedakan manusia diberikan akal. Manusia itu dasar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lakon teman-teman dan ciptakan manungsa dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk ditafsirkan tidak hanya bentuk jenengan saya, betul, tapi bermakna ada satu keistimewaan yang diberikan, yaitu adalah akal. Akal wajib ini. Maka di dalam Al-Quran banyak tatafakkarun, tadabbarun dan seterusnya. Berpikirlah, memikirkan sesuatu yang
di dalam kehidupan ini. Ini harus kita pikirkan. Di puasa ini juga harus kita gunakan akal ini sebaik-baiknya sampai pada satu titik bahwa kita kembali mempunyai satu ketauhidan yang kuat kepada Allah. Itu sholat. Karena di dalam hati sampai dikatakan di dalam hati qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada. Artinya di sini hubungan manusia hamba dengan Allah. Misalnya jenengan buka HP TikTokan, terus ono sing pakaiane durung lengkap, sampean scroll ke atas atau tetap Bapak? Macet ya? Macet. Misalnya ono sing main nang pantai kan biasa wonten to. Lah, ketik surat kula nggih sering TikTokan. Cuma kadang-kadang pas nonton itu tak cepetaken. Buat dikonangan bojo kula Mas. Buat masalah apa? Buat dikonangan apa? Diantarnya. Nah, ketika kita itu saumnya karena Allah, maka kita akan berhati-hati betul. Tidak akan pernah berani karena Allah itu selalu mengawasi kita. Karena Allah selalu melihat kita. Dan puasa itu hubungannya hamba dengan Allah. Maka mboten wonten sekali ngoten niku. Pemane korupsi. Kalau Pak Kadis insya Allah kelihatannya tiangnya bersih. Pinten tahun lalu Pak Kadis? 2 tahun. Pun pensiun. Dari tahun pensiun 58. Kok kasih kelihatan muda gitu. Betul kelihatan muda. Kayaknya menikmati hidup betul beliau ini. Saya di kanan kok harus 58. Nah, itu sahur. Maka orang yang menjalankan puasa itu dasar untuk mengembalikan ketauhidan manusia itu dengan Allah. Karena kita harus ingat ya Bapak Ibu, ketika jenengan mau ruhnya dimasukkan ke jasad, itu ada obrolan dengan Gusti Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketahuilah aku itu Tuhan, nggih Gusti. Kula menyaksikan panjenengan adalah Tuhan kami. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita semua dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu adalah berpotensi untuk bertuhan. Nah, dari situ kita kembali banyak dosa nih. Kan kita hidup ini banyak dosa. Dia ngapusi, dia ngerasain dan sebagainya. Ini memang disetting bapak-bapak di sini ya. Di depan ya. Senang keluar itu saya kata betul ayah ibu. Jadi banyak yang beroleh kan dosa Ustaz. Di dalam tarbiyah tidak dosa. Di dalam pendidikan tidak dosa. Insya Allah kalau Ustaz itu buatan kepingin belas, buatan oke. Terus kita dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan ketika sudah berhidup berdampingan dengan manusia, kadang-kadang kita lupa dengan Allah dan seterusnya. Maka di bulan puasa ini waktu yang tepat untuk bagaimana kita membersihkan diri kita kembali di dalam fitrah. Salah satunya fitrah yang kami maknai adalah bertauhid kepada Allah. Dasar ini puasa. Ini puasa semua Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih senang rasanya? Buatan nggih? Buatan. Ketinggalan buatan. Buatan salah. Nah, di dalam show ini saya singkat aja. Ini kontraknya 1 jam Bapak Ibu, karena kalau ada lebihnya nanti hitungannya lemburan. Nah, show Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi 3. Nah, nanti kita ini masuk di dalam kategori mana? Yang pertama adalah shaumul umum. Puasa ini kayak saya ngomong. Puasa yang hanya menahan makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Niki sedaya saged. Anak kula sing kelas 3 nggih saged. Anak jenengan sing kelas 4 bisa juga saged menjalankan puasa ini. Nah, akan tetapi kita harus naikkan tingkat. Yang niku adalah shaumul khusus. Puasanya orang khusus, mampu mengendalikan jawarih kita, mengendalikan anggota badan kita
untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tangan bukan untuk menyakiti orang lain. Nyakiti ini sekarang tidak harus mukul loh. Sampai di grup itu, sampai cek saya kirim, rupanya Pak Kadis belum nyairkan ini. Itu juga nyakitkan loh. Iya, ini lurus ya. Ini buatan pesanan, buatan pesanan. Asli kalau inisiatif sendiri. Nanti juga kasih alamat rumah saya. Nah, jadi jawari kita jangan untuk bermaksiat. Tangan, kaki, mata. Jangan sampai kita berjalan untuk ke karaokean. Buatan yang saya senang ya Ustaz Joyo. Buatan senang karaokean. Kalau punya konco, bro kok naik karaokean, ya kita sholawatan. Aku mikir, lek ngono aku melok lek karaokean, lek sholawatan. Tapi kalau pikir-pikir mana, mosok nek karaokean sholawatan. Ning omah, Pak. Ning omah sholawatan. Misalnya tangan kaki kita jangan sampai untuk berjalan kepada tempat kemaksiatan. Kita tahan betul. Mata kita jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini yang sering mata. Karena melihat perempuan lain, ini bapak-bapakku, tenang bu, saya jenengan apa? Bapak-bapak, jenengan bapak-bapak. Misalnya ningali perempuan yang bukan istrinya, terus jenengan kok sahabat, itu dosa. Lah sampai ke dalam hati ini jelaskan, lah jenengan di jalan wong wedok ayu, neng hadis itu dijelaskan, ndak mulia ketemu bojo. Kenapa? Karena yang dimiliki ibu itu, yang dimiliki perempuan itu juga dimiliki istri nih panjenengan. Sami bu, sami pak ya. Podo persis. Dia bentuknya podo, ya. Kabeh podo. Masa wonten bedanya? Yang membedakan sebenarnya bisikan setan dan hawa nafsu kita. Yang itu yang harus kita imsak, kita kekang, kita tahan. Ketika roh, wahyu, tak mulai sampai. Misalnya di kantor dinas itu Pak Kadis, kok ada wahyu gitu kan di? Segera mulai. Nanti kok Pak Kadis kok set, orang mau itu lagi kok mulai. Lengkapin. Lah berarti itu ngicil dulu. Tipis-tipis balik. Kok seger Pak? Mari. Mata, telinga, kalau kita kopi, sugani kopi. Nah, betul bosok kau enak paling ini. Sakit ngopi, sebetulnya apa lah. Nah, bosok biasa tambah larang mas. Mau olah ini. Nah, nampak telinga jangan mendengarkan sesuatu juga yang dilarang. Misalnya, biasanya ini bapak-bapak, rasa-rasa ini kalau kopi ayo gonta ganti. Lah iya itu apa? Mobil kok gonta ganti. Kalau kan Pak Kabit tadi kan mobilnya sebenarnya cukup mobil, cukup omah, cukup istri setengah gitu. Masih satu. Kelihatannya kalau nanti pensiun banyak waktu yang Cocok. Kelihatannya beliau masih energik ya. Karena laki-laki itu tidak pernah ada berhentinya. Semangatnya itu masih bara. Nah, jadi jawari kita ini jangan sampai melakukan kemaksiatan. Niki uangnya, sing ngomong ini uangnya. Kalau ngopi ngoten pas dolen teng mall ngoten, nggih uangnya. Menapa mantan sebelah ini sing rada ageng nika. Mall sing rada ageng. Melebat gede, pakaiannya setengah. Set ini kan kalau sekali kan enggak apa-apa loh Bu. Sekali. Saya enggak berani lama-lama Pak. Kan di sebelah saya istri saya. Dan itu akan panjang. Panjang sekali. Walaupun katanya Pak Kaki, walaupun ustadz walaupun dokter, kalau sudah kena istri itu enggak. Suami takut istri. Perempuan itu mempunyai
mempunyai satu karisma yang luar biasa. Maha benar, Pak. Maha benar, ibu-ibu. Enggak pernah salah. Sebenarnya kita tidak pernah takut kepada istri itu. Cuma istri yang selalu terlalu berani kepada saudara. Itu saja. Saya nggak pernah takut sebenarnya. Cuma istri lebih berani itu aja. Akhirnya ya wes gitu. Nah, maka jawari kita harus kita amankan betul. Sulit memang. Ngelihat set itu, ini api ya. Balik menengah, kepingin ya. Kepingin ya. Tapi alhamdulillah karena dengan puasa jenengan langsung anasoi. Saya sedang Sahur. puasa. Akhirnya buat ningali. Terus ratu adab, bojone kan maju dimik, pikir amin. Nah, itu jawab kita harus hindarkan dari kemaksiatan. Yang ketiga, ini saya bercepat. Ini kira 1,5 jam. Betul 1,5 jam ya? Oh, jam bolos yang keliru. Kira 30 menit Bapak. Tenang mawon, santai mawon. Niki majelis ilmu ngaten niki itu pahalanya lipat-lipat. Banyak orang yang itu punya semangat ibadah, sholatnya semangat, tapi nggak ngerti ilmu. Niku tertolak. Niki penting. Banyak sekarang orang itu semangat ibadahnya, sholat duhur ping 6. Saking semangat ini. Poso ini kan pahala berlipat. Aku tak sholat duhur ping 6 gitu. Kan nggak oleh. Harus semuanya diilmoni. Kalau diilmoni mau enak. Saya itu ditanya teman saya, itu ya konco-konco Islammu masih banyak yang di mall pas wae traweh itu. Wah, aku ngomong ini, apakah itu menjadi satu haram atau salah? Kan boten. Boten apa-apa jenengan pas traweh teng mall boten apa-apa. Di jam traweh niku lho. Boten apa-apa. Cuman eman fadilah di bulan Ramadan. Oleh karena kita harus husnudzon terus. Kalau kemarin juga pernah ke mall pas setelah sholat maghrib berbuka di situ, terus sampai isya. Kalau biar tolak-tolak yang sampai ketemu jamaah ya apa ya? Kan betul penang kan? Wis diceluk ustaz kok jam itu neng mall gitu kan. Tapi orang alim itu nggak mesti ngeliru. Masalahnya sholat tarawih itu nggak harus setelah isya. Nah, orang lain harus berpikir oh paling ustaz imam sholatnya jam 1 malam. Ambil bojone ambil anaknya paling lagi ya, masa jam 1 paling itu husnudzon. Maka ketika kita mempunyai ilmunya melihat manusia itu enak Bapak Ibu, tidak gampang menjustifikasi, tidak gampang menyalahkan. Tuh syarat poso kan wonten pinten? Wonten 4 ya. Siji Islam. Loh, itu kok nggak puasa Ustaz? Berarti bukan Islam. Iya. Yang kedua, syarat ikut balik atau berakal. Loh, itu balik berakal kok nggak sholat? Berarti gendeng. Ya, berarti pas gila. Jadi siapa yang lihat nanti? Terus berikutnya mampu. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi kok nggak sholat, bisa jadi ada salah satu yang sedang ada di dalam dirinya. Boh non muslim, bisa jadi tidak mampu, bisa jadi masih anak-anak, bisa jadi yang keempat adalah gila. Tapi nggak asal ngomongin tonggone sih nggak kosong, sampai perut lor aja. Dan yang ketiga, karena ini 30 menit lagi, ini cuma saya siapkan satu slide Bapak Ibu. Tidak banyak, tak tulis sendiri nih, cuma 1, 2, 3 poin. Siang khawasil khawas, puasanya orang khusus di atas khusus. Di Imam Ghazali yang menjadi saya rodo anteng, rodo aman, rodo tenang. Di situ dilanjutkan ini makom ambiya, makom ambiya para nabi. Jadi makomnya para nabi. Lah kalau kan buat nabi, jadi tenang mawon, walaupun tidak masuk di makom ketiga. Karena makom ketiga itu adalah kita mampu menahan hati kita ini untuk tidak senang dunia, buatan senang dunia. Kan angel lah itu gitu nih. Angel buatan nih, buatan senang mobil itu angel buatan senang ngomong HP itu angel buatan. Angel. Kulo buat sakit, wong jenengan mobil atau
kena lecet titik ambil anaknya digores-gores ini ngomong mboten bener. Misalnya anaknya teko-teko sekolahan mobil sampean anyar Pajero anyar anaknya mboten ngerti moro-moro orang-orang I love you bapak, I love you ayah misalkan itu. Misalnya jenengan kinten-kinten ngamuk mboten berapa menang gitu. Berarti kita masih sangat duniawi. Kalau boten ngamuk pasti jenengan mikir ya ora apa-apa nek dunya. Engko digone beken. Lha boten dunya. Jenengan boleh punya semuanya tapi boten masuk di dalam hati jenengan. Kula nggih gadah napa gadah tapi saya berusaha semua itu boten masuk teng hati kula. Suatu waktu diambil oleh Allah, kula nggih biasa mawon. Tapi pun dicobi-cobi setelah ini kontaknya kula sampai dialog. Ustaz, kontaknya Ustaz. Jenengan katanya sudah tidak duniawiah. Terus mobilnya sampai kowe yang boten ngoten caranya. Nggih. Jadi semua boleh kita miliki, tapi boten masuk di dalam hati kita. Niki poso sing paling angel. Boten seneng dunya. Wangel. Wis boten apa-apa niku. Nah, yang kedua, di syahrul Ramadan selain di situ adalah perintah puasa, ada satu hal yang saya kira penting yaitu syahrul Quran. Oke, di situ bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dan itu menjadi petunjuk bagi kita semua. Problemnya adalah ketika kita tidak mau mempelajari isinya Al-Quran, ya kita tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Misalnya tadi bicarakan infak sedekah. Oh ngapain saya infak itu kan masjidnya dinas itu salah. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan amal terbaik sampai panjenengan mampu berinfak dengan sesuatu yang jenengan suka. Sing paling sampeyan senengi sampeyan infak nih. Saged ini nanti paling senengi. Angel. Nilai ngoten berarti tidak harus yang jenengan senengi wis. Lek bangun masjid ngeten iki ya cocok pas bulan puasa jenengan sedekah infak sing akeh. Ai sedekah sahabat bertanya, ai sedekah afdol. Sedekah sing paling afdol itu kapan ya Rasul? Rasul menjawab, yaitu adalah as-sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada yang tanya, Al-Qur'an itu apakah benar? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat awal, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun dan di situ menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Malik, misalkan ditanya, Allah itu siapa? Misalkan ini, Allah itu siapa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saya ini Allah, saya ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Ditanya lagi, siapa yang menciptakan langit bumi? Dijelaskan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya diciptakannya bumi, langit, ada malam, ada siang. Semua itu menjadi kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka Al-Quran tidak hanya kita baca. Mumpung masih puasa, Al-Quran kita baca sebanyak-banyaknya, Al-Quran kita kaji sebanyak-banyaknya. Dari situ kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Gusti Allah. Ketinggalan sudah tergantung sendiri. Moga kita selawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing Quran kita cukup ya. Nanti di waktu yang lain mau. Ada satu hal yang saya kira ini menjadi penting yang nanti itu menjadi bagian yang kita inginkan, yaitu adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau kita mampu menjalankan puasa, mendirikan puasa, menjalankan puasa dengan iman karena Allah, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa yang sudah berlalu. Tapi di dalam kitab Dzurratun Nasihin dijelaskan dosa ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar yang diampuni oleh Gusti. Oleh karenanya, ketika puasa Ramadan ini memang luar biasa. Di syahrul Ramadan ini betul-betul seharusnya kita puasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, melakukan tarawih, sholat tahajud. Ini kan kalau sudah akhir-akhir ini kan qiyamul lail ya. Kemarin saya lihat di Masjid Jami kota itu kan luar biasa, full sampai di luar. Ini luar biasa. Kalau misalkan itu bisa dilakukan setiap hari, kalau nggak setiap hari, misalnya setiap malam Jumat di luar Ramadan, luar biasa syiar Islam itu. Syiar Islam itu luar biasa sekali. Kekompakan Islam itu luar biasa sekali. Karena Indonesia ini kalau Islamnya nggak rukun, Bapak Ibu, ini bisa buyar Indonesia ini. Kenapa? Karena Islam adalah mayoritas. Maka yang dibenturkan itu biasanya sering sesama Islam. Karena ketika Islam dengan Islam tidak damai, maka sebenarnya Indonesia gampang diruntuhkan. Maka kalau kami yang dari NU itu berpikir bahwa perdamaian itu menjadi satu bagian yang sangat mutlak untuk membangun Indonesia yang baik. Kalau enggak ya kita menunggu. Sholat aja kita harus bawa gede, sholat aja kita harus membawa bom, karena kondisinya tidak aman. Maka kita harus berhati-hati. Dan yang terakhir, di dalam apa yang kita lakukan semua itu, maka kita nanti akan menjadi fitrah. Tapi tidak cukup Bapak Ibu, harus ditambah satu lagi. Kalau tadi ibadahnya berhubungan dengan Allah, diampuni oleh Gusti Allah, maka ditambah lagi kita harus minta maaf kepada sesama manusia. Misalnya panjenengan satu kantor wonten masalah, pernah dulu tidak sopo-sopoan di Idul Fitri meminta maaf. Di Al-Quran jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini sesama mukmin ini adalah saudara, maka kita harus membangun silaturahmi. Nah, misalnya ada masalah, misalnya ada apa dan sebagainya, di Idul Fitri awal dewi kosong-kosong selesai. Misalnya Pak Kepala Dinas dengan bawahannya pasti itu akan melakukan halal, dihalal, mohon maaf dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Mengapa? Karena dosa kita dengan Allah sudah beres, tapi dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia juga harus diberes. Dua-duanya beres, kita akan menemui kemenangan di bulan atau di hari Idul Fitri, dan kita kembali dalam keadaan suci insya Allah. Mugi-mugi semua yang kita lakukan diterima oleh Allah, ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan kita betul-betul keluar dari Ramadan menjadi muttaqin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam waqahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.